nggak semua orang tuh Islam, Ibu. Nggak Islam pun. Nggak semua orang Islam. Tapi kok kau nunjuk-nunjukkan itu? Yang nunjukin gimana kok? Nah, tuh. Ibu ngutusin dosa Ibu masing-masing aja, nggak usah ngutusin saya. Udah Bu, maaf ya Bu. Nggak usah minta maaf, kita nggak salah kok. Jadi ceritanya di suatu tempat ini ada orang yang berpakaian yang menurut si ibu-ibu ini itu tidak menutupi auratnya. Lalu si ibu-ibu ini menegur dan terjadi perdebatan tersebut. Gimana menurut saya? Orang itu dia enggak saling kenal. Nggak saling kenal. Oh. Tapi dia melihat, waduh ini pakaiannya tidak menutup aurat nih. Kan harus mengingatkan. Ini masalah berat ya kalau gitu-gitu. Karena apa? Karena kan gini, orang ini kan sangat sensitif kalau menyangkut masalah teguran-teguran yang sifatnya keagamaan gitu kan. Jadi kalau kita ndak kenal, ya udah kita ndak usah ikut-ikut, ndak usah negur segala. Kan kita ndak, kan dia ndak kenal ibunya itu. Iya. Ya, ndak usah kan. Ada apa, untuk apa dia negur-negur? Kecuali kalau dia kenal sama orang itu, dia bisa kasih tahu secara pelan-pelan gitu kan. Secara baik-baik. Pelan-pelan, jadi orang-orang tidak dengar. Volumenya pelan dan baik-baik juga kan maksudnya kan? Ya pasti ya. Ditegur, dikasih tahu dengan baik-baik. Dan suaranya pelan, jangan depan orang-orang teriak-teriak begitu kan. Pasti orang marah kalau ditegur kayak gitu. Meskipun dia salah, tetap dia marah. Meskipun dia sadar bahwa dia tidak benar, tetap aja dia akan marah gitu loh. Karena ibaratnya malu gitu ya. Iya, mempermalukan. Jadi orang kalau negur dengan suara keras sehingga orang-orang banyak dengar, itu ada kecenderungan tujuannya untuk mempermalukan. Kan setiap hari saya pernah terangkan masalah itu. Bukan pengen dia benar gitu ya. Kalau kita mau memperbaiki orang, mau ngasih tahu supaya orang itu menjadi baik, ya kita ngomongnya pelan-pelan dan kalau bisa hanya berdua aja gitu loh. Bukan di depan umum kemudian berkomentar seperti itu gitu. Misalkan ini ya kan, wah apalagi hari Jumat, sebentar lagi mau sholat Jumat gitu kan. Terus ada bapak-bapak misalnya lihat, waduh nggak sholat Jumat anak ini. Terus itu harusnya ditegur apa dibiarin aja? Maksudnya bapak-bapak ini bapaknya anak itu? Bukan, bawa bapak lain, orang lain, stranger aja. Nggak usah, nggak perlu ada apa negur. Kamu kok nggak sholat gitu misalkan gitu? Nggak perlu. Tapi kan harus mengingatkan. Loh, mengingatkan itu kalau misalnya kamu jelas-jelas orang itu nggak sholat gitu loh. Oh. Ini kan belum tentu. Mungkin dia habis itu akan cepat-cepat lari ke masjid, bisa juga. Nah iya dong. Iya kan? Nah, gitu ya. Jadi kita nggak boleh mendahului dengan prasangka buruk dulu gitu loh, nggak boleh. Jadi kalau memang orang itu, kalau kita memang mau orang itu baik, mau memperbaiki seseorang, bicaralah dengan cara yang baik, dengan suara yang pelan dan hanya berdua aja, jangan di depannya orang-orang banyak gitu. Dan itu pun kalau tidak kenal sebaiknya tidak usah se-invested itu ya, pengen memperbaiki orang gitu ya. Iya. Karena orang biasanya maksudnya Anda siapa memangnya gitu kan? Iya. Kenal aja enggak Anda Antaranya itu. Kenapa iya kan? Anda ikut-ikut campur urusan sama saya gitu? Terus juga ya orang itu merasa terhina kan? Orang kalau merasa terhina kan dia enggak mau, pasti dia akan agresif, menolak. Iya. Jadi yang tadinya niat baik malah menjadi dosa ya ternyata ya. Ya menimbulkan dosa dan akhirnya enggak tercapai tujuannya. Kalau memang tujuan dia ingin orang itu menjadi baik, maka kan berbicaralah dengan cara yang baik, tidak perlu suaranya keras-keras dan hanya berdua saja, tidak di depannya orang-orang. Tapi kalau saya tidak menegur ya kan, satu lingkungan ini bisa terkena dosa semua katanya. Kan ada yang begitu kan. Itu orang yang berpikir overthinking itu. Kampung ini bisa terkutuk maksudnya kalau. Seperti misalnya kan ada orang yang bilang kalau di kampung Anda itu ada orang yang orang muslim yang tidak sholat, maka Anda ikut bertanggung jawab. Itu orang yang overthinking. Oh gitu Tidak ya? masuk akal itu. Ayah tidak percaya kalau Rasulullah punya sikap seperti itu. Tidak percaya. Nanti orang akan bilang, oh ada hadisnya. Tidak semua hadis itu sahih. Tidak semua hadis itu benar. Kenapa ya bisa nggak percaya gitu? Hah? Kenapa bisa nggak percaya? Alasannya apa? Oh karena Rasulullah itu orangnya lemah lembut dan sangat pengertian, menghormati orang lain. Semua orang tidak terkecuali, meskipun orang jahat sekalipun dia tetap Rasulullah itu baik sama orang itu. Oh. Dan bicaranya dengan cara yang baik gitu. Nggak menegur, kamu tidak begini-gini. Tidak pernah. Nggak. Itu. Kamu tidak puasa. Tidak boleh. Tidak puasa mungkin dia sakit atau dia musafir atau apa kan gitu. Mungkin kurang adil juga ya kalau misalkan ada orang lain bertingkah buruk atau apa, terus wah semuanya kena imbasnya berarti gitu. Iya, agak kurang adil gitu ya. Ayah tidak percaya seperti itu.
Jadi zaman sekarang rahasia paling utamanya anak-anak muda itu ada di ChatGPT-nya ya. Tahu nggak kenapa? Soalnya banyak yang suka curhat sama ChatGPT sekarang. Gitu ya. Jadi buat apa curhat ke orang lagi? Kebutuhan kita terhadap sosial semakin menurun harusnya sih. Karena ChatGPT lebih bisa membangun, dan kalau misalnya kita tahu prompt yang benar, kadang-kadang ya bisa memberi masukan juga dan lebih analitik gitu. Nggak ada rasa iri, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa ingin merendahkan. Tapi kalau cerita ke teman kan bisa aja, wah kamu mah pasti kamu salah di sini. ChatGPT nggak bakal begitu. Gimana pendapatnya? Ya, ChatGPT itu kan data-data yang masuk ke situ kan diisi sama orang-orang yang tidak tersaring. Ngambil dari database dunia sebenarnya. Iya, tapi kan itu kan tidak tersaring. Siapa orang itu kan kita tidak tahu itu. Kalau orang mau ngambil seperti itu ya monggo silahkan aja ya kan. Tapi kalau menurut Ayah semua sifatnya umum. Jadi apa yang ada di dalam ini khusus untuk ini ya, untuk konsultasi ini ya. Iya. Nah itu sifatnya umum. Orang-orang sekarang lebih nyaman ngobrol sama AI, sama robot daripada sama manusia. Jangan-jangan lama-lama hubungan sosial bakal hilang nih. Ya lama-lama akan begitu. Karena kan sekarang sudah ada penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa efek dari orang menggunakan AI itu, komunikasi sama AI dan sebagainya, itu membuat dia pemikirannya tidak jalan. Lama-lama kita yang jadi robot. Kita yang jadi robot ya? Iya. Kalau orang hanya sekedar untuk kepengen ada jawaban aja, apapun jawabannya ndak peduli, ya oke, ndak ada masalah. Ini menurut pribadi Ayah ya. Soalnya CEO-nya sendiri juga ngomong kalau ya ChatGPT itu jangan dipercayai 100% dulu sekarang gitu. Ya, jadi kalau orang mau iseng-iseng aja silahkan aja, ndak apa-apa. Mau ChatGPT, mau apa segala macam lah pokoknya. Kan sekarang ada banyak ya. Ndak apa-apa, silahkan aja. Itu jawabannya itu subjektif. Gitu loh. Jadi kalau buat Ayah nih ndak bisa menerima itu gitu loh. Tapi kalau orang bilang misalnya, oh saya puas ya silakan, ndak apa-apa. Terus kamu tanya efeknya kan. Nah efeknya ya itu nanti lama-lama kita jadi robot karena kita didikte sama itu. Kalau kita menggantungkan 100%, tapi kalau orang yang mau berpikir memanfaatkan itu boleh, ndak salah gitu loh. Ndak salah, tapi harus ditimbang lagi dengan pikiran dan perasaan kita gitu loh. Jadi aku sempat ngomong juga di channel Instagram aku kan. Aku bilang ternyata enak juga curhat pakai ChatGPT. Tapi bilang kayak gitu. Banyak orang yang sudah melakukannya gitu. Jadi ternyata orang banyak yang pakai gitu kan. Ya menurut aku cukup membantu. Kalau ini ada kalaunya. Kalau kita udah punya prinsip yang kuat, udah punya pendirian yang kuat, itu cukup membantu untuk brainstorming. Bukan untuk mengambil keputusan buat kita gitu. Kalau menurut aku gitu. Ya enggak apa-apa. Kamu punya pendapat seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau kamu tanya pendapatnya Ayah, tadi itu jawaban Ayah itu gitu loh. Iya. Karena memang benar, memang jawabannya kadang-kadang suka berubah-ubah. Iya. Pertanyaan yang sama di dalam machine learning yang sama, jawabannya bisa beda. Soalnya kalau kayak buat karir misalnya, dia bisa ngasih referensi yang cukup bagus deh. Ketika orang lain lihat kita sukses, biasanya yang dukung malah orang yang gak kenal sama kita. Yang kenal sama kita biasanya malah iri, kalau enggak kesel atau diem-diem aja. Gimana pendapat saya? Ya itu kalau di lingkungan masyarakat yang iri. Ya kan, memang kalau di negara kita memang banyak orang yang suka iri gitu sama orang lain gitu kan. Tapi kalau di lingkungan masyarakat yang beradab, yang biasa menjaga sopan santun dan sebagainya, tidak akan seperti itu. Misalnya orang menghina orang lain lah, ya kan? Orang menghina orang lain itu biasanya orang yang lebih dekat, kemungkinan menghina lebih besar daripada orang yang tidak kenal, orang yang jauh gitu loh. Memang kecenderungannya memang ke situ gitu ya. Orang yang lebih asing malah lebih bisa mendukung ya daripada yang dekat ya. Iya. Termasuk mendukung juga gitu kan. Ya ini kenyataannya gitu. Tapi seharusnya tidak begitu kan. Seharusnya keluarga justru lebih mendukung daripada orang lain gitu kan. Tapi kenapa malah sebaliknya? Ya karena masyarakat ini ada penyakit masyarakat yang memang luar biasa tuh. Penyakit iri itu. Penyakit hasad ya. Jadi dengki. Jadi kalau lihat orang sukses, dia merasa bahwa wah dia sukses ya, kok saya tidak sukses. Terlalu banyak berkaca ke diri sendiri gitu ya. Ya gitu. Jadi akhirnya dia enggak suka gitu lah. Ingin menganukan orang ini, menenggelamkan gitu lah. Kalau toh dia sukses, jangan sampai ada orang yang tahu bahwa dia sukses, misalnya gitu. Itu betul lah ya, sering lihat tuh orang begitu. Gitu ya? Iya. Dan itu biasanya justru orang yang kenal sama kita gitu loh. Malah lebih nggak suportif daripada orang yang asing gitu ya. Iya.
Makanya orang bergaul itu suruh bergaul yang secara terbuka, yang luas itu. Jangan hanya di lingkungan yang terbatas. Kalau lingkungan yang terbatas ya dia akan pesimistik. Jadi ini ya pikirannya lebih sering negatif. Ya, apalagi kalau misalnya orang tahu kamu dari kecil, misalnya ini anak dulu nakal, enggak pernah belajar ini itu, kok sekarang bisa sukses, bisa kaya, bisa ini, kan ayah sendiri sering dengar gitu-gitu, kata-kata gitu. Misalnya ada orang yang menonjol hebat, terus ada orang yang mengomentari, oh saya kenal sama dia ini. Dulu ini dia orangnya tukang tipu segala macam. Keluar semua yang jelek-jelek, gitu kan. Yang sebetulnya tidak perlu dia ngomong kenapa, biarin aja. Tapi memang di kalangan masyarakat, mungkin masyarakat dunia ketiga ini, entah tidak tahu ya. Mungkin di Barat juga begitu sih. Mungkin ayah kan tahunya di Indonesia aja. Memang hobinya begitu. Komentarin orang gitu ya. Komentarin orang, ghibah orang. Senang kalau dia kalau lihat orang melakukan suatu kejelekan, orang kita itu seneng. Karena apa? Bisa dibikin cerita sama dia. Apalagi dia kenal gitu loh. Jadi gosip ya. Ini orang, ini dulu penipu, ini itu saya sendiri pernah kena ditipu juga sama dia dan sebagainya gitu ya. Nah ini watak yang tidak baik yang kita ya berharap masyarakat harus selalu melihat ke diri sendiri, perbaiki diri sendiri gitulah. Jadi bukan dengan menarik orang lain ke bawah gitu ya. Iya. Soalnya banyak juga sih, apalagi kalau misalnya kita berangkat dari tempat yang sama gitu. Itu sering juga tuh. Iya. Berangkatnya dari tempat yang sama tapi kita tahu duluan, dianya masih di belakang gitu. Jengkel dia. Jengkel terus ingin bagaimana memfitnah orang itu atau menarik orang itu ke belakang. Atau iya dia karena begini makanya bisa gitu kan, karena dia ada modal. Paling sering gitu tuh. Iya. Dia ada modal soalnya saya nggak ada, dan itu adalah perilaku yang buruk ya, perilaku yang sangat buruk, watak yang buruk itu. Tapi aku temui itu di berbagai lingkungan, mau dari lingkungan yang ibaratnya yang parah sampai lingkungan yang misalnya di pengajian ada begitu juga. Ada. Kenapa ya? Lah itu watak kok. Watak itu kan dulu ayah pernah bilang gitu, kalau orang Jawa bilang kalau watuk bisa diobati, kalau watak enggak bisa gitu. Jadi watak-watak itu ya sulit sekali, kecuali dia punya kesadaran yang tinggi untuk merubah wataknya dia itu. Memang sudah tiap hari mendengar misalnya khotbah, wah ini berdosa, ngomongin orang berdosa gitu. Misalnya. Ada istilahnya itu, orang yang sudah tahu dosa, tahu sadar tentang religiusitas, tapi dia malah melakukan hal yang buruk. Itu lebih bahaya gitu maksudnya daripada orang yang nggak tahu gitu. Ya itu lebih salah daripada orang yang nggak tahu, yang terang ya kan. Kalau dosa ya dosanya lebih besar tentu. Tapi gimana, itu hal yang biasa banget gitu di Indonesia ini. Ya. Di semuanya loh, benar-benar sampai ya lapisan yang dari manapun, yang religius non religius ya begitu gitu. Ya mudah-mudahan, karena mereka sering kali melihat contoh yang jelek. Siapa ya kan? Orang tuanya maksudnya? Oh siapa? Belum tentu orang tua, mungkin siapa? Pemimpin yang memang istilahnya jelek juga. Karena contoh yang jelek itu tadi orang langsung selalu berburuk sangka gitu. Mas. Apa mas? Ini mas, standar saya berat banget. Berat? Bentar ya. Cek ya masnya. Ya. Oh pantes mas. Ya, tapi itu lebih kasihan mas. Sekarang ada standar yang lebih berat dari standar TikTok ya, standar drakor. Gimana kan drakor tuh apa? Drama Korea. Iya benar. Itu apa mas? Maksudnya standar apa kalau drama Korea? Ya menyamakan pasangan dengan yang terjadi di drama tersebut gitu. Wah di drama ini sangat romantis sekali. Iya. Pasangan saya pulang rumah langsung tidur. Ya itu akibat apa? Orang frustrasi dengan keadaan sehingga dia mencari panutan yang lebih tidak jelas gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya yang dijadikan panutan itu salah. Ya kan? Kalau sudah gitu ya memang hasilnya pasti mengecewakan. Wah enak banget ya ini dikasih bunga sama pasangannya. Ya. Oh kalau saya ngisi bensin aja masih minjem duit saya. Iya. Ya. Tapi memang kalau dilihat orang Indonesia itu cara menunjukkan romantismenya itu berbeda dengan orang Barat ya kan? Gitu ya? Nah kalau orang Korea kan juga mirip-mirip Barat lah, dia kan menyontoh Amerika. Contoh Amerika dan itu film doang. Iya. Jadi ya kita memang beda caranya kita menunjukkan istilahnya kasih sayang kepada orang dan sebagainya, itu berbeda caranya kita. Tapi kadang-kadang kan itu jadi tuntutan juga, maksudnya
kamu sekali-kali begini dong. Ya karena orang kita itu gampang sekali terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari budaya lain gitu lah. Mereka kalau ngelihat misalnya orang Korea itu anggapannya orang Korea itu lebih maju, lebih bagus, orang-orangnya hidupnya lebih rapi, padahal dia belum pernah ke Korea. Mungkin kalau dia ke Korea dia tahu sendiri. Tidak 100% seperti yang dibayangkan. Ada lagi orang yang mengagumi Jepang misalnya, ya dia belum pernah tinggal di Jepang misalnya 1 tahun gitu, nanti kan tahu. Ya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang bagus itulah yang masuk dalam film-film, cerita-cerita, digunjingkan, dianukan, wah hebat, bagus, karena memang bagus kan dibahas gitu lah. Kan palsu soalnya kan. Ya orang kita kadang-kadang dikiranya semua orang di sana itu seperti itu, padahal tidak gitu lah. Nah kita sekarang sudah terbuka kan seperti kehidupan di Amerika. Orang bayangkannya kan dulu ada istilahnya American Dream, ya kan? Kan bayangkan bahwa hidup di Amerika itu serba gemerlap semua. Seolah-olah semua orang yang ke Amerika itu bahagia semua. Nah sekarang kan terbuka. Ternyata di sana gembelnya lebih banyak dari di Indonesia. Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan pandangan-pandangan luar yang tidak jelas, yang kita belum memastikan bahwa itu benar gitu loh. Kalau hanya film-film, ya dari dulu film itu memang indah-indah. Film India, nari-nari. Kalau nggak laku nanti. Iya. Terus film barat juga begitu kan. Kalau dulu ayah waktu masih kecil itu ada istilahnya lakon. Lakonnya siapa ini gitu. Jadi orang yang berakting, bintang utamanya itu. Artinya bintang utama dalam hal ini yang paling banyak menonjol dalam cerita itu, ya kan? Pelaku cerita lah. Aktor. Ya, jadi aktor kan semua yang main itu aktor. Cuman ada yang bintang utamanya. Okay. Pelaku aktor utamanya itu biasanya kan itu mempengaruhi arah cerita itu kan. Jadi kita tahu kalau ini filmnya sedih-sedih nih, ya kan? Ada orang yang spesial, dia tiap main filmnya sedih mulu gitu. Iya, ada yang filmnya film koboi misalnya. Macam-macam, dan itu memang diskenariokan oleh sutradara. Jadi kita jangan gampang terpengaruh, dan kita memang sama sutradara dicarikan jalan untuk membawa kita masuk ke dalam suasana yang dia ciptakan itu, yang emosional. Kalau misalnya yang memang dia mau bikin cerita sedih-sedih, ya kita bagaimana disedot supaya masuk supaya ke dalam nangis. Itu. Ya, tentang cerita percintaan juga begitu. Kelihatannya seolah-olah kita menyaksikan indahnya percintaan gitu loh. Padahal di balik itu kan banyak yang nangis-nangis juga kan. Nah ya itu, dan orang kita itu mentalnya labil, mudah sekali. Istilahnya mohon maaf ini ya, mudah dibohongin lah. Mudah terpesona gitu kali. Iya, mudah terpesona. Kalau melihat ini, wah luar biasa ini, padahal tidak ada apa-apanya. Dan akhirnya kita harus ikut memenuhi juga ini, maksudnya. Ya kalau kita misalnya mau ikut-ikutan seperti itu ya silahkan aja ya kan. Tapi kalau menurut ayah kan kita tetap harus selalu menjaga pribadi kita, ya kan, sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana ya sudah itu aja, dipelihara, diperbaiki, yang kurang-kurang diperbaiki terus, nanti kan kita jadi bahagia juga kan. Yang dicari bahagianya, bukan acting yang dicari kan. Maksudnya di relationship itu jadi membandingkan dengan yang di film akhirnya gitu. Lah ya, kan yang dicari itu kan orang, hubungan antar manusia itu kan bahagianya. Ya kan, bukan bunganya itu, bukan gitulah. Ya kan, jadi ya mau cari bahagia itu kan banyak caranya. Bukan hanya sekedar menerima bunga. Ya kan, ada yang bikin puisi gitu-gitulah. Ya, sekali-kali ya kan? Perlu tapi itu. Ya silakan. Kalau memang merasa perlu, enggak apa-apa. Ya kan. Tapi artinya gini loh, kalau yang sampai menyedot seolah-olah budaya kita itu jelek, itu yang baik, itu jangan gitu loh. Enggak ngomong budaya sih, sebenarnya lebih ke membandingkan pasangan di film sama di diri kita. Nah iya, ini kan soalnya kan nyebut drama Korea kan. Berarti kan berkaitan juga dengan budaya dia. Orang-orang Korea itu sedemikian romantis misalnya gitu-gitu kan. Ya mungkin ada beberapa yang sampai ke sana, tapi kebanyakan mungkin sesimpel membandingkan kayak kita melihat pasangan lain kok lebih baik lakinya gitu loh. Lebih ke itu maksudnya. Kan dia pasti terus bayangannya, makanya orang kan banyak yang terus seneng sama Korea-Korea itu kan karena itu. Dikiranya orang Korea itu semua seperti yang ada di film itu. Jadi nggak usah memasang standar-standar yang tidak realistis gitu ya. Ya kalau mau memasang standar itu ya boleh aja, tapi ya nanti terima resikonya sendiri gitu kan. Nggak dapat terus, akhirnya
hidup dalam apa namanya Tempurung. fantasi. Lamunan. Lamunan si hayalan si miskin maksudnya. Beda kalau itu. Ya kan orang akhirnya hidupnya cuman mikirin apa namanya kapan ya saya tercapai seperti itu ya. Nah, enggak tercapai-capai. Tapi perlu maksudnya berlaku romantis sesekali itu perlu atau enggak sih sebenarnya? Perlu sekali. Perlu itu. Perlu sekali ya. Kan saya sudah capek kerja di kantor. Romantis Ya kan lagi tidak nggak? tiap hari. Kan tidak tiap hari. Kalau tiap hari enggak mungkin lah. Itu baru drama Korea kalau tiap hari. Oh. Terpengaruh drama Korea gitu kan. Kalau sekali-kali nggak apa-apa. Iya, bukan Harus. bukan masalah enggak apa-apa, tapi artinya boleh-boleh aja lah gitu. Tapi kan orang laki kan menyampaikan rasa kasih sayangnya kan caranya bisa beda-beda tiap orang. Ada yang sukanya dengan apa, ada suka dengan apa, beda-beda gitu. Kalau kita mau yang seperti di film Korea itu, drama Korea itu ya mesti cari yang seperti itu kan. Pasang iklan aja, dicari pria yang bisa acting seperti drama Korea. Enggak, tapi oke, kita tidak begitu setuju ya kalau misalnya harus mengikuti standar drama Korea karena itu palsu. 100% ya kan? Ya. Itu palsu. Tapi ya mungkin laki-laki itu tetap harus ada berperilaku romantis ya. Iya lah, iya jelas. Kan kalau enggak mungkin ya banyak wanita yang merasa kurang dihargain gitu. Ya harus ada romantismenya. Harus ada deh. Iya, bukan hanya laki-laki, wanitanya juga begitu harus. Jadi Tapi kalau udah dua-dua tua nggak sama. usah tapi. Hah? Kalau udah tua nggak usah tapi. Ya kalau makin tua makin jarang. Ya itu konsekuensi logis itu. Karena apa? Orang makin tua tuh yang dipikiri makin banyak. Iya. Makin banyak yang dipikirkan. Jadi tidak seperti waktu zaman masih muda. Oh gitu. iya benar. Kalau masih muda harus ada lah gitu ya. Ya, frekuensinya lebih banyak daripada yang sudah tua. Itu tadi adalah situasi kalau misalnya pasangannya baik semua. Atau kalau anak zaman sekarang bilangnya green flag gitu kan. Jadi nggak ada yang diomongin kalau ketemu sama temen. Oh, nggak ada yang bisa digunjing. Nggak ada yang bisa digunjing. Iya kan? Nah, ya. Nah inilah kan kembali lagi ke hobi menggunjing ini tadi yang tadi saya bilang. Kan bisa curhat biasanya kalau misalnya, waduh ya nih pasangan saya bermasalah dengan saya di sini. Tapi kalau terlalu baik atau terlalu green flag, nggak ada yang diomongin nanti gimana? Enggak ya, ceritakan yang lain kan bisa juga. Ya kan, cerita yang lain kan banyak yang bisa diceritakan. Hidup ini kan sebetulnya kan berbagai warna ada di sekitar kita. Kita bisa aja membincangkan apa hal-hal yang tapi karena di pikiran kita selalu lebih nyaman untuk membicarakan kejelekan orang lain kan, ya jadi akhirnya kita hobinya lebih banyak menggunjing. Atau curhat, bukan menceritakan kejelekan orang lain. Enggak, Ya tadi kan saya banyak. habis masalah sama pasangan saya karena begini. Itu maksudnya itu ini. Lah ya, itu kan menggunjing. Oh menggunjing gitu ya? Iya. Sharing gitu misalnya? Itu ghibah juga itu. Sharing gitu? Jadi ghibah itu atau menggunjing itu adalah membicarakan sesuatu yang kalau didengar orang yang dibicarakan tuh dia enggak suka. Oh kalau dia suka, oh gitu terus gimana? Enggak yang yang diomongin. yang diomongin gitu loh. Iya. Bukan yang dengarkan. Kalau yang dengarkan memang hobi gunjing ya senang dia. Karena dia ingin mendengar berita-berita buruk. Orang yang suka ghibah itu kan orang-orang yang kepengen dengar berita buruk. Tapi misalnya cari pendapat gitu misalnya kan, wah saya sudah stuck nih di masalah ini, mungkin saya harus cari pendapat ke teman saya gitu kan. Akhirnya tanya, iya saya kemarin bermasalah dengan pasangan saya karena A, B, C, D, gimana menurut kamu? Itu menggunjing juga gitu ya? Itu juga termasuk. Karena dia bicara tidak kepada orang yang kompeten. Oh. Atau kalau misalnya kita mau mengeluh ya mengeluh ya ini secara anunya ya, secara idealnya mengeluh kepada Tuhan kan. Oh iya. Ya kan, bercerita istilahnya menyampaikan pada Tuhan bahwa dia mengalami apa gitu. Itu yang paling bener lah. ideal. Nah, kalau tidak, kalau mau mengeluh sama manusia ya cari misalnya expertnya, ahli, orang yang bisa memberikan saran jalan keluar dari Psikolog gitu? permasalahan. Hah? Psikolog gitu. Iya, misalnya itu enggak apa-apa. Tapi kalau bicara sama teman-teman itu kan tujuannya memang mau menggunjing. Masa cuman ngelihat apa? Wah ada dia deman sama cewek lain, masa ke psikolog masa tapi cuman gitu doang. Kalau dia merasa terganggu, tergantung sama sejauh mana. Oh. Kan efeknya tergantung sejauh mana. Kalau ringan-ringan gitu, nanya sama temen gitu nggak boleh juga ya? Enggak usah dibahas, ngapain dengan dibahas? Oh gitu ya? Iya, itu kan orang berarti tidak ada yang dipikirin yang lain kan.
Pendapat kamu gimana? Tidak memikirkan kemajuan dirinya misalnya gitu kan. Saya harus berbuat apa gitu kan? Tapi kalau itu di dalam itu kan gambarannya kan perempuan itu. Orang perempuan gitu kan. Lah kalau orang laki ya enggak bisa. Nggak bisa apa tuh? Karena orang laki kan pikirannya itu selalu masalah-masalah material, masalah kehidupan yang sifatnya kewajiban-kewajiban dia yang lebih formal lah. Yang punya kerjaan tapi itu. Iya. Ya kalau enggak punya kerjaan ya memang orang kan bervariasi. Tiap orang memang bisa beda-beda kan. Tapi kan ini kan kita secara umum lah. Jadi pokoknya intinya nggak boleh ya nanya misalnya aku misalnya nanya ini kalau saya dengan pasangan saya kemarin sempat berantem karena sendalnya saya lempar ke kali misalnya gitu. Menurut ayah saya keterlaluan nggak? Itu saya lagi bergunjing berarti sama ayah kayak gitu. Bergunjing, iya. Gitu ya? Jadi gimana? Boleh aja ngomong misalnya ini kalau ada orang misalnya ya. Itu iya kan tidak kayak bohong-bohong segala ya menutupi. Bukan bohong. Kalau ada orang misalnya dia mengalami begini itu bagaimana pendapat Anda misalnya itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah nyebut orang kan orang yang diomongin ini kan dia enggak suka kalau dengar cerita ini kan. Tergantung sih kalau kita mencoba berubah lebih baik mungkin dia ya tapi dia tetap enggak mau, enggak suka. Kan dia aibnya dia diketahui orang lain. Enggak kan sesimpel kayak tadi doang yang aku misalnya melempar sendal dia ke kali lalu dia marah. Itu saya keterlaluan apa enggak ya misalnya aku nanya begitu. Mana begitu aib sih? Ya enggak ya bagi orang yang marah itu kan dia enggak suka dengan kata-katanya diceritakan ke orang lain gitu. Itu urusan pribadi, intern jangan diceritakan orang gitu loh. Oke. Tapi kan kadang-kadang kita butuh pendapat orang lain kan? Ya tidak semua itu kita mesti pendapat orang lain. Kalau kadang-kadang sekali-sekali ya kita mau minta saran dari orang yang kita mintai saran tuh orang yang kira-kira bisa memberikan saran yang positif. Bukan hanya orang yang cuman menggunjing aja gitu loh. Berarti kalau dia kan ada orang yang kalau kita cerita sama dia cuman digunjing aja sampai pulang enggak ada solusi. Enggak ada solusi ya. Tapi kalau ada solusi nggak apa-apa diceritain gitu. Kalau orangnya bisa ngasih solusi, ya kan? Ya diceritakan sebagai bentuk kayak konsultasi ya boleh aja enggak apa-apa kan. Berarti kalau cerita ke orang tua tuh termasuk bergunjing juga berarti ya kayak gitu ya. Cerita orang tua ke orang tua misalnya saya ada pasangan misalnya gini bermasalah gini itu nggak boleh ya? Saya gitu. Saya dengan pasangan saya ada masalah ini ke gitu. Orang tua sendiri gitu misalnya kan, nggak boleh. Dulu ayah pernah menjelaskan itu hal kan jangan membebani orang tua dengan masalah-masalah itu kan. Itu ke satu ya kan. Tapi andaikan kita toh juga mau bercerita kan kalau orang tua tuh pasti memberikan saran yang baik. Nggak mungkin orang tuanya terus mau jebloskan dia kan nggak mungkin, ya kan? Nah itu yang dikhawatirkan kan kalau setara gitu sama teman-teman duduk sambil ngobrol sambil makan cerita macam-macam sampai berpiring-piring makan nggak berasa dia karena dia cerita, ya kan mengungkapkan ini. Ya sebagai ventilasi mungkin ada baiknya kalau kita yakin bahwa orang yang kita ajak bicara ini orangnya baik gitu. Bergunjing nggak apa-apa kalau kita tahu orangnya itu baik yang kita ceritain. Tujuannya mencari solusi, boleh. Kita yakin nih orang bisa memberikan solusi sama kita. Tadi soalnya berkali-kali aku bilang nggak boleh katanya. Enggak, memang gini loh. Kalau tujuannya untuk menggunjing aja, ya kan itu nggak boleh gitu loh. Tapi kalau kita yakin orang ini bisa memberikan solusi, meskipun belum tentu juga akhirnya nanti kan. Tapi kita lihat orang ini akan memberikan solusi dari masalah saya, ya boleh aja ngomong. Tapi kan katanya kalau masalah rumah tangga jangan sampai tembok pun tahu gitu katanya. Ya itu paling bagus begitu. Karena saya tadi bilang, yang paling bagus apa? Kalau mau mengadu ya mengadu kepada Allah. Ya, itu yang paling bagus itu. Tapi kalau tidak ya lihat yang kita ajak ngomong ini orang yang bisa memberikan solusi apa enggak. Kalau tidak bisa memberikan solusi, ya itu nanti akhirnya terjadi pergunjingan. Gue gak peduli orang ngomong apa. Gue gak peduli gue. Misalnya gue bikin apa gak lucu gitu misalnya. Radit garing banget, gak peduli gue. Gue tidak pernah mikirin orang ngelihat gue apa. Selama gue yakin benar gitu loh. Kepedulian terhadap orang lain itu terkadang menjadi penghambat utama dari kemajuan seseorang. Gimana menurut saya? Jadi penilaian orang itu kan banyak biasanya yang tidak bermanfaat tapi malah justru bisa menghambat kita juga. Kayak contohnya misalnya sekarang apa misalnya pendapat orang tentang
keputusan-keputusan kita itu seringkali kan memang tidak tepat ternyata. Jadi ya kalau dia bilang dia tidak peduli sepanjang dia merasa bahwa ini baik, itu ya dia lakukan aja, tidak apa-apa. Bagus itu. Kalau kita selalu peduli sama orang, malah seringkali kita malah tidak maju-maju nanti. Malah susah gitu ya, malah stuck malah ya. Contohnya itu yang orang sering mengalami itu kan orang mau buka usaha ya. Orang mau bikin usaha, misalnya dia melihat potensi jual es krim di sini nih bagus, misalnya gitu. Jangan banyak-banyak tanya sama orang. Kalau dia sudah yakin ya jalankan aja. Orang mau ngomong apapun, wah di sini ndak bakalan laku es krim itu ndak usah didengerin gitu loh. Ini contoh simpelnya aja nih. Jadi ya kita itu harus melakukan sesuatu itu kita pikirkan dalam-dalam, kemudian kita jalani aja. Ndak usah terlalu banyak mendengarkan omongan orang. Ya walaupun tetap harus ada perhitungannya gitu ya, tetap ya. Ya. Maksudnya, tapi ya loh, ndak perhitungan tetap dilakukan. Ya. Tapi kenapa ya kalau misalnya kita, ini dari at least yang aku lihat aja gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngobrolnya sama orang-orang yang memang dia rajin, giat dan sukses di bidangnya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sukses di bidangnya gitu. Kenapa orang yang sukses di bidangnya itu lebih mendukung ya daripada yang tidak sukses ya? Betul memang iya. Contoh misalnya cerita yang tadi, ya saya pengen bikin bisnis es krim misalnya gitu kan, ngomong sama orang yang sukses. Iya. Pasti dia, oh ya udah kamu coba hitung dulu ininya, nanti mudah-mudahan berhasil ya. Coba nih dilihat ininya, kamu udah ininya belum? Karena dia pernah menjalani fase yang kita jalani ini. Tapi kalau dan dia yakin bahwa ternyata jangan banyak mendengarkan omongan orang. Jadi kalau memang kita yakin tentang sesuatu, sudah kita perhitungkan masa-masa, ya kita jalankan. Itu dia orang yang sukses kan dia selalu yang diingat sama dia hal-hal yang positif. Ya kan, tapi orang yang sering gagal, itu dia yang diingat sama dia selalu hal-hal yang negatif. Jadi pasti orang yang sering gagal itu dia selalu ngomong, hati-hati kamu. Nanti uangmu habis, bisnisnya ndak ada manfaat, ndak berhasil. Nah, kamu nanti repot. Kan ada orang yang begitu. Itu lebih sering datang dari orang yang gak sukses ya begitu gitu ya maksudnya. Iya, karena pengalaman dia seperti itu. Wah, kamu gak bakal berhasil nih kalau di sini, kurang bagus ini. Iya, makanya kamu kalau minta saran kan mesti minta saran sama orang yang sukses. Oh gitu ya. Iya. Pokoknya kalau kita mau tahu orang ini bisa memberikan saran enggak sama kita ya, itu kita lihat ketika kita tanya tentang sesuatu, yang keluar kata-kata yang keluar itu apa dari dia. Biasanya orang-orang yang sering gagal itu dia selalu ngomongin masalah yang kita sering hadapi. Nah gitu loh. Untuk misalnya penjual es krim itu adalah begini. Masalah yang dia keluarkan. Tapi kalau orang yang sukses itu, dia keluarnya itu supaya sukses kamu harus begini gitu. Karena tahu jalannya kali ya. Iya, karena dia mengalami itu. Dan dia tahu beratnya memulai usaha. Misalnya kalau usaha itu ya. Beratnya memulai sesuatu itu memang dia sudah merasakan. Dulu dia merasakan begitu, maka dia ingin orang sukses jangan merasakan berat seperti yang pernah dia alami, misalnya gitu. Ya kalau di lingkungannya saat ini belum ada orang sukses ya yang bisa dilakukan adalah tidak mendengarkan orang lain doang berarti. Iya. Kan? Dan terus maju sendiri gitu kan. Iya, pelajari secara mendalam kemudian bergerak. Kau bikin sesuatu mencoba, gagal, lebih baik daripada menyerah. Menyerah? Belum ada cobanya. Kan berhasil itu siklusnya kan sederhana. Coba gagal, coba lagi gagal, baru sukses. Banyak orang yang gagal sebelum mencoba. Padahal sebenarnya proses sukses itu panjang. Kita harus nyoba, gagal sampai akhirnya baru sukses. Gimana menurut saya? Betul sekali itu. Kalau kita tidak mencoba kan kita pasti tidak pernah gagal. Karena tidak mencoba gitu kan dia tadi bilang gitu. Kalau kita tidak mencoba pasti tidak pernah gagal. Karena memang kita tidak jalan. Tapi kita akhirnya ya tidak ada kemungkinan kita untuk sukses orang kita tidak mencoba. Tapi kalau orang melakukan sesuatu, mungkin dia gagal, dia coba lagi, ada kemungkinan dia nanti akan sukses. Ya, karena dia sudah berjalan untuk menghadapi. Dan dia sudah siap. Kalau sudah satu kali orang pernah satu kali gagal, dia udah tahu. Oh kalau gagal itu kita teruskan aja nanti kan lama-lama sukses juga gitu. Dan gagal itu perlu karena itu adalah pelajaran yang berharga gitu ya. Untuk kita bisa sukses gitu. Iya. Orang lupa kalau misalnya mau sukses itu harus ada gagalnya dulu gitu ya. Iya, biasanya gitu. Makanya banyak justru orang yang mencari gagalnya dulu gitu maksudnya. Iya. Buat belajar gitu. Iya, orang cepat harus mulai deh kalau gitu. Misalnya orang bilang, oh nanti kamu bakal gagal, ya kita jalan aja terus.
Mungkin kita gagal ya sudah kita hadapi, habis itu coba lagi, lama-lama akan sukses nanti. Banyak itu cerita-cerita yang seperti itu. Tapi banyak orang yang berhenti di sebelum nyoba gitu. Akhirnya dia tidak akan pernah sukses kan? Karena dia tidak pernah nyoba. Ya akhirnya gitu-gitu aja hidupnya gitu ya. Iya. Tapi orang memang ada yang lebih seneng hidup aman sih daripada hidup sukses gitu. Dan itu adalah pilihan gitu. Ya tapi kalau orang tidak mencoba kan dia tidak akan aman juga. Iya dong. Tergantung aman menurut dia kayak gimana. Nah, kalau dia amannya itu pokoknya males-malesan aja di rumah ya itu lain lagi. Tapi harus ada nyoba juga ya. memang orang yang begitu. Orang yang penting dia bisa santai aja lah kita hidup ini. Nggak usah terlalu berpikir berat-berat lah. Rezeki itu kan nanti datang dari Allah. Yang penting bisa makan gitu ya. Iya. Tidur ada masih orang bisa yang begitu. gitu kan. Ya. Orang yang begitu ada kan. Nah orang yang begini ya memang nggak pernah gagal, orang nggak pernah nyoba dia. Ya kan. Stabil hidupnya tapi. Ya Stabil di bawah tapi. Stabil di bawah, pasti di bawah. Orang yang tidak berani menghadapi kehidupan ini, dia pasti akan lebih banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan buat dia. Jadi lebih baik dicoba lah ya. Iya. Saatnya mencoba. Semoga berhasil.